Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Shalom sahabat wirid yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Dominika dari Paroki Maria Bunda Selabangsa Nusa Dua Bali. Hari ini mari bersama-sama kita mendengarkan kisah dari orang kudus. Santa Mariana de Jesus. Mariana adalah salah satu santa pertama yang berasal dari Ekuador. Ia adalah seorang pertapa yang dikatakan telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kota Quito. Dia dimaklumkan sebagai pelindung negara Ekuador dan oleh pemerintah, Santa Mariana diangkat menjadi pahlawan nasional. Mariana de Paredes lahir di kota Quito, Ekuador pada tanggal 31 Oktober 1618. Ia adalah anak bungsu dari 8 orang bersaudara dari sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya bernama Don Girolamo Florescenel de Paredes, seorang bangsawan dari Toledo, Spanyol, dan ibunya adalah Donna Mariana Cronobles de Salramilo, masih keturunan dari bangsawan tinggi kerajaan Spanyol. Kedua orang tuanya meninggal ketika Mariana masih kecil. Ia kemudian diasuh oleh kakak perempuannya yang sudah berumah tangga. Semenjak masih bayi, Mariana telah menunjukkan suatu keistimewaan adikodrati dan daya tarik yang luar biasa kepada kehidupan rohani. Sejak kanak-kanak, ia sudah memiliki devosi yang sangat luar biasa kepada Santa Perawan Maria. Dan pada beberapa kesempatan, secara ajaib ia luput dari kecelakaan. Pada usia 10 tahun, Mariana cilik mengucapkan kaul pribadi akan kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Mariana rajin sekali berdoa dan mengikuti perayaan Misa Kudus setiap hari. Kesungguhannya untuk menjalani kehidupan rohani dan kesucian jiwa Mariana membuat pastor paroki memperkenankannya untuk menerima komuni suci sebelum batas umur yang ditentukan dalam aturan gereja. Ketika berusia 12 tahun, ia mengatakan kepada kakaknya niatnya untuk menjadi misionaris bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Keinginannya ini tidak tercapai. Karena itu, sebagai gantinya, ia berniat untuk menjalani hidup sebagai seorang pertapa di sebuah gunung dekat kota Quito. Niat ini pun tidak tercapai. Kawan-kawannya menasehati agar ia masuk biara dan menjadi biarawati.
Namun, ia tidak diterima ketika melamar ke biara Dominikan karena masih terlalu muda. Setelah semua kegagalan ini, Mariana mulai menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana tersendiri bagi hidupnya. Mariana lalu membangun sebuah gubuk pertapaan yang sederhana di dekat rumah kakaknya, di mana ia dapat menjalani hidup asketis dan bermati raga sesuai dengan kaul pribadi yang telah diucapkannya. Dalam pertapaannya, Mariana bertekad untuk melepaskan semua ikatan duniawi dan mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Setelah hidup sebagai seorang petapa, Mariana tidak pernah lagi keluar dari gubuk pertapaannya, kecuali untuk menghadiri misa kudus di gereja. Ia tidur hanya beberapa jam sehari, dan sisa waktunya dipakai untuk melakukan latihan rohani. Ia hanya makan 1 ons roti kering setiap 8 atau 10 hari sekali. Setiap hari yang disantapnya hanyalah sakramen Ekaristi Kudus. Selain itu, ia tidak pernah makan apa-apa lagi. Mati raganya yang sangat keras dan luar biasa ini membuat banyak orang di sekitarnya khawatir. Bahkan membuat mereka bertanya-tanya, mengapa gereja membiarkan gadis remaja ini menjalani hidup sekeras itu? Namun justru itulah kehendak dan rencana Tuhan atas diri Mariana. Sebagai pahalanya, Tuhan menganugerahinya dengan begitu banyak karunia ajaib. Dalam penyelidikan bagi proses beatifikasi dan kanonisasinya, catatan para saksi melaporkan bahwa Santa Mariana memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan mampu melihat sebuah kejadian di tempat jauh seolah-olah sedang terjadi di depan matanya. Mariana juga mampu membaca isi hati seseorang dan menyembuhkan orang sakit hanya dengan memberi tanda salib atau hanya dengan memercikkan air pekat pada si sakit. Mariana juga dilaporkan pernah 1 kali membangkitkan seseorang yang sudah dinyatakan meninggal. Pada tahun 1645, kota Quito digetarkan oleh gempa bumi yang dahsyat disertai wabah penyakit menular yang ganas. Lebih dari 1.400 orang telah tewas, dan ketika gunung berapi Pinchicha tiba-tiba menjadi aktif dan meletus, penduduk Quito sangat ketakutan. Melalui karunia penglihatan yang diperolehnya, Santa Mariana mengerti bahwa bencana yang terjadi ini adalah akibat murka Allah kepada penduduk kota Quito yang saat itu hidup bergelimang dengan dosa. Karena itu timbullah rasa belas kasihan Mariana kepada penduduk kota Quito. Ia berkeinginan untuk mengorbankan diri sebagai tebusan bagi dosa-dosa penduduk kota Quito. Keinginan ini dinyatakannya dengan sungguh-sungguh dalam doanya kepada Tuhan dan juga disampaikannya secara terbuka kepada penduduk kota Quito sambil meminta agar mereka mau memperbaiki cara hidup mereka. Ketika Mariana pulang ke pertapaannya, seketika itu juga ia sakit parah. Semua penduduk Quito berdoa memohon agar kesehatan Mariana dipulihkan. Mereka menyadari akan besarnya pengorbanan yang sedang dilakukan Mariana bagi mereka. Tetapi Mariana tidak kunjung sehat. Ia tetap bergelut dengan penderitaan dan kesakitan selama hampir 2 bulan sampai akhirnya ia meninggal dunia tanggal 26 Mei 1645 dalam usianya 25 tahun. Saat ia meninggal, gempa bumi berhenti, gunung berapi tenang, dan mereka yang terserang wabah kembali pulih. Ketika ia menghembuskan napas terakhirnya, tubuhnya jatuh di lantai tanah
dan sekuntum bunga lili putih secara ajaib muncul dari dalam tanah yang tersiram oleh darahnya. Inilah sebabnya mengapa Santa Mariana di Gesù juga dikenal sebagai bunga lili dari Quito. Santa Mariana di Gesù de Paredes dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1853. 100 tahun kemudian dia dikanonisasi oleh Paus Pius ke-12 Republik Ekuador, telah mengangkat Santa Maria menjadi pahlawan nasional. Demikianlah cerita Orang Kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan liturgi Rabu Pekan Biasa ke-9, 2 Juni 2021. Bacaan dari kitab Tobit. Pada waktu itu, Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah, ia berdoa begini: Engkau adil ya Tuhan, dan adillah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Jangan aku kau hukum, sekedar segala dosa dan kekilafanku, atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapanmu dan melanggar segala perintahmu. Maka kami kau serahkan untuk dirampasi, ditawan dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami kau cerai beraikan. Memang tepatlah hukumanmu, jika kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintahmu dan tidak hidup baik di hadapanmu. Kini, berbuatlah kepadaku sekehendakmu. Sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup. Karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajah-Mu kau palingkan daripadaku, ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tidak dapat lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama, terjadilah bahwa Sarah, putri Raguel, di kota Ekbatana di negeri Media, mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada 7 pria. Tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sarah bersatu mereka, sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sarah,
Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masa akan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau. Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Tetapi berpikirlah ia di dalam hati, kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, Bapa hanya punya 1 putri kesayangan. Celaka Bapa, ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya, ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan, supaya aku mati saja, sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku. Segera Sarah menadahkan tangannya lalu berdoa, katanya, Terpujilah Engkau ya Allah penyayang. Aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista. Pada saat itu juga, kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah, putri Raguel, kepada Tobia, putra Tobit, sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sarah dari semua orang lain yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran masuk ke rumahnya, dan Sarah, putri Raguel, turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas diriku. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Kepadamu, ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Tuhan itu baik dan benar,
Sebab itu, ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, kuarahkan jiwaku. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, tak akan mati. Aleluya, aleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, salam dan berkat Tuhan bagi kita semua. Bacaan yang baru saja kita dengar dan hendak kita renungkan pada kesempatan ini, bagi saya mengajak kita untuk merenungkan tentang 2 hal. Hal yang pertama yaitu, apa yang akan terjadi dengan manusia setelah kematian? Atau apa yang akan terjadi dengan kita setelah selesai persiaran hidup di dunia ini. Dan hal yang kedua, gambaran Allah seperti apakah yang hendaknya kita miliki atau yang hendaknya kita imani dalam hidup kita. Dalam iman Katolik, pada bagian-bagian terakhir di doa Aku Percaya, kita mendoakan atau kita mengimani
rumusan doa seperti ini. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ini sebuah rumusan doa yang sangat menarik. Semua rumusan doa yang sungguh-sungguh merangkum seluruh perjalanan hidup kita sebagai orang beriman Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Namun rupanya bahwa pada zaman Yesus, tema tentang kebangkitan atau kehidupan setelah kematian menjadi sebuah bahan diskusi atau perbincangan yang hangat di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kelompok atau grup yang namanya kelompok Saduki. Kelompok ini, mereka tidak percaya akan kebangkitan. Maka dalam bacaan hari ini, mereka coba datang kepada Yesus untuk bertanya kepadanya, apa artinya kebangkitan? Pertanyaan mereka itu sebetulnya bukan sekedar mereka mau bertanya untuk tahu, tetapi mereka bertanya untuk mencobai Yesus. Mereka mencoba membangun sebuah logika berpikir tentang kebangkitan berdasarkan realitas hidup manusia. Berhadapan dengan pertanyaan itu, Yesus seolah-olah berada dalam situasi yang sangat krusial. Yesus sepertinya berada seperti silet, maju kena, mundur pun kena. Berhadapan dengan realitas itu, Yesus mencoba membuka wawasan berpikir mereka dengan dua hal. Yesus menjelaskan kepada mereka arti dari kebangkitan, situasi kebangkitan, atau situasi kehidupan setelah kematian. Hidup seperti malaikat di surga. Dan juga hal yang kedua, Yesus mencoba untuk mengajak mereka melihat bahwa atau mengimani bahwa Allah yang mereka hidupi, Allah yang hendak Dia wartakan adalah Allah untuk orang hidup, bukan Allah orang mati. Maka bagi saya, bacaan hari ini mengajak kita semua untuk bertanya kepada diri, apa yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari pahami tentang kebangkitan? Sebagai orang Katolik, apakah Yesus sudah sungguh menjadi Allah yang hidup dan membawa semangat kebangkitan atau semangat hidup baru dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari? Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita semua tetap yakin bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Semoga kehadiran kita semua, entah di dalam keluarga, di tengah masyarakat, membawa suasana sukacita, membawa suasana kedamaian dan kebahagiaan yang menghadirkan Allah yang hidup, yang menghadirkan Allah yang membawa semangat kebangkitan. Amin. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Virit Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi,
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.